Satu pesan saya, buatin diri target selama menuntut ilmu. Buatin diri target. Sekarang udah tingkat 3, bentar lagi mau tingkat 4. Setelah tingkat 4 mau ngapain? Hah? Pasti dalam hati mau nikah. Nah, setelah tingkat 4 mau ngapain? Perlu disiapin kan? Apa yang perlu gue siapkan? Oke, maka pertama buatin diri target. Kenapa? Supaya hidup kita terarah. Target itu bikin kita menjadi semangat. Itu bukan tujuan utama, enggak, tetapi awal untuk mencapai tujuan utama. Tujuan utama kita apa? Mencari ridho Allah. Ada orang jadi guru, tujuan jadi gurunya mencari ridho Allah. Orang jadi dokter, tujuan jadi dokternya mencari ridho Allah. Semuanya jalan kita mencari ridho Allah. Nah, maka bikin dari target. Orang kalau hidup nggak punya target itu kayak orang gila, jalan unwa tutuk tulak malih. Coba lihat orang gila itu, dia lelah, dia nggak capek-capek orang gila. Ya kan? Satu. Yang kedua, ilmu itu pelit. Maka harus benar-benar dituntut dengan kesungguhan. Pelit banget ilmu itu. Jangan kira masyayikh pelunggu yang misalnya yang hebat-hebat gitu itu jangan kira udah capek nuntut ilmu. Nah, maka sekarang ada waktunya pelunggu sekarang capek. Nah, ilmu itu pelit banget, maka harus selalu dirayu. Pacu-pacu kita. Nah, ketiga, hiasi ilmu itu dengan akhlak yang baik. Karena sering saya sebut tuh, apa katanya tuh disebutin para ulama, qalilul ilmi yustaru bi katsiril adabi. Ilmu yang sedikit itu bisa ketutup dengan adab yang banyak. Ada orang ilmunya sedikit, akhlaknya baik, dilihat keren sama orang. Kenapa? Akhlaknya dilihat sama orang. Tapi kebalikannya, katsirul ilmi la yustar bi qalil adabi. Banyaknya ilmu tidak bisa dihapus, tidak bisa ditutup dengan sedikitnya adab. Artinya apa? Orang kalau dia katakan dirinya banyak ilmu, adabnya nggak ada, suatu waktu bakalan kelihatan ini orang nggak punya akhlak, bakalan kelihatan, pasti akan disingkap sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin saya pernah sebut sama tidak semua. Apa kata para ulama tuh? In fatahul kitab fala tafutuhul mihrab wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Kalau enggak bisa bersaing pada bidang keilmuan, paling tidak bersaing pada bidang ibadah. Ibadah dulu, ilmu, ibadah. Kalau enggak bisa bersaing pada bidang ibadah, maka jangan kalah pada adabnya, akhlaknya. Nah, maka akhlak itu yang bikin kita bernilai, adik-adik sekalian. Nah, jadi sejelek apapun orang, kalau akhlaknya baik, dicap baik sama orang. Nah, dan orang yang sudah meninggal dunia, kalau akhlaknya baik, selalu dikenang baik sama orang. Dia udah meninggal dunia, akhlaknya baik, disebut baiknya sama orang. Loh, coba di narak iya aja di kubau mana. Bagus akhlaknya, girang yang bantu kita. Begitu kata orang. Tapi kalau ada orang, dia akhlaknya nggak baik, sebelum mati dipuji becat mati. Sehingga lalu mudahan pelot, kenapa? Akhlaknya nggak ada. Tapi kalau orang baik akhlaknya, masya Allah, dipuji. Dan bukan kita mencari itu, enggak. Tetapi memang Allah memberikan kemuliaan dengan itu, dengan akhlak itu. Nah, makanya ada di sekalian itu. Sama ilmu harus kita punya juga ilmu itu. Nah, kenapa? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelasin. Kalau kita lihat, kalau kita melihat kekuatan, mana lebih kuat, badak atau manusia? Saudara, badak? Oh, lebih kuat badak, boleh balongnya, boleh anda. Mana lebih sangar, singa atau manusia? Singa. Ya kan? Nah, tapi yang punya yang membedakannya apa? Akhlak, bukan akal sama ilmu. Ilmu nggak dikasih ke badak, ke sapi, nggak dikasih. Coba sadik sapi no ilmu kan nih, sandan mele kan lagi ndak mau dia. Nah, makanya ini yang membedain kita sama yang lain tuh ilmu itu. Makanya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, itu yang bikin Allah Ta'ala nyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Satu diantaranya karena ilmu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, itu kurang lebih pesan saya. Maka bikin diri target sebentar lagi. Dan kalau udah tingkat 4 itu harus siap-siap berjuang.
Saya sering sebut dulu, pokoknya yang namanya orang di rumah itu nggak mau tahu kita tinduk, kita ngumbe ke lekos. Yang penting ketika pulang bisa memberikan solusi bagi mereka. Coba aja nanti perlu lihat. Oh, kenapa? Oh, kadang orang ke rumah macam-macam. Ada dengan ngendengai anak balik yang ngumbe, anak senana beranak. Papa na beranak senana badak na doang gitu. Papa na mina anaknya badak itu. Oh, beranak anak kita nang no sakit sanina na ngendengai. Pokoknya gitu dah. Nah, kira-kira apa ada baca? Papa nang anu, bingung sih dia mau baca apa. Tapi Masya Allah, begitulah jamaah orang-orang tua kita. Kenapa? Saking yakinnya pelunggu itu merupakan orang-orang yang hebat. Maka husnuzonnya orang kepada kita, itu kita maknai dengan positif. Dengan apa? Pacu-pacu. Ya, pacu-pacu belajar. Pelunggu jangan pikirin yang macam-macam. Ya, pokoknya pikirin ilmu apa yang dapetin hari ini. Itu yang dipikirkan. Akhlak kita hari ini nambah apa tidak? Kira-kira hari ini kita dapat apa sih hari ini? Nah, itu kita pikirkan, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kunjungan pelunggu, atas keberkahan dari pelunggu semua. Saya berterima kasih banyak. No, ini kan hujan apa Ndek? Bawa hujan? Hujan apa Ndek? Oh. Ayolah. Tadi pagi dia hujan di sini, siangnya panas. Oh, takut baru datang ya pendek. Saya bilang karena masih mendung-mendung begitu, tapi Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak atas kehadiran pelunggu semua. Dan itu saja pesan dari saya. Jazakumullah sanal jaza. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi kasih MC. Mama sodo pamit.